Pak, ya, Pak Amin belum hadir ya. Jadi hari ini kita mencoba ke tahap yang berikutnya untuk penentuan solusi. Nah, kita udah mulai ini nih terarah ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah belajar beberapa artikel lain untuk memudahkan Bapak Ibu menentukan solusi dari apa yang menjadi masalah, termasuk di situ apa modelnya. Kemarin kan sudah ya. Jadi modelnya sudah masing-masing menentukan, memilih, menetapkan ya, penentuan itu kan berarti udah menetapkan ya. Kemudian juga medianya yang mau dipakai, dan kemudian nanti terkait mungkin penyusunan LKPD-nya seperti apa yang bagusnya gitu ya, bisa dilihat dari beberapa hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan memberi tambahan stimulus kita untuk merangsang kreativitas, kira-kira apa yang nanti kita akan lakukan dalam praktek di kelasnya masing-masing. Nah, oke, baik. Siapa yang mau memaparkan dari penentuan solusinya? Silakan. Oh ya, hari ini hanya untuk literaturnya dulu ya, kajian literaturnya dulu. Nanti baru tahap yang berikutnya dilengkapi dengan wawancara. Jadi gitu step-step ya. Jadi kita kaji dulu artikel-artikel yang terkait, kemudian baru wawancara. Silakan, siapa yang sudah selesai tugasnya untuk satu aja dulu? Ya, silakan siapa yang mau duluan? Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh Bu atau Pak Adit ya? Silakan Pak Adit. Bapak-bapak dulu nih. Saya belum selesai, maksudnya banyak yang masih salah, takutnya pengen lihat dulu yang lain. Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Bentar ya Bu ya, ini lagi di share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina sudah mempersilahkan dan memberikan waktunya kepada saya. Mohon izin Bu sambil mengajar, tapi ini di bimbel ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada suara-suara berisik. Saya ingin memaparkan hasil dari apa yang telah saya kerjakan kemarin. Yang pertama, baru satu ya Bu, mohon maaf, ini untuk kayaknya masih banyak kekurangan, terutama rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 dalam pembelajaran matematika pada materi sifat operasi hitung perkalian. Kajian literaturnya menurut Rahmawati dan kawan-kawan dalam jurnal peningkatan hasil belajar matematika siswa SD dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, terjadi peningkatan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan naiknya nilai rata-rata tes siswa dan ketuntasan belajar siswa. Dengan demikian, hasil penelitian membuktikan hipotesis bahwa penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan prestasi belajar dalam mata pelajaran matematika. Selain itu, model pembelajaran PBL dapat memberikan suasana belajar baru dan dapat membantu memotivasi belajar siswa dalam belajar sehingga prestasi belajar mereka dapat meningkat.
Dengan demikian, hasil pengamatan dari kegiatan pertama sampai akhir pembelajaran dengan menggunakan model PBL semakin meningkat. Berhasil menggunakan model pembelajaran PBL juga dibuktikan dengan meningkatnya nilai hasil belajar siswa. Terus kemudian solusi yang relevan, yang pertama itu penggunaan model pembelajaran PBL, yang kedua dengan penggunaan media kartu hitung, yang ketiga penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya. Analisis penentuan solusinya, model pembelajaran PBL layak digunakan di kelas 4 karena merupakan salah satu model pembelajaran tematik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Yang kedua, penerapan model PBL di kelas 4 dengan mengedepankan masalah sederhana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian dengan menggunakan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4. Untuk yang analisis alternatifnya, saya masih sama dengan LK 2.1, Bu. Berdasarkan hasil kajian dalam eksplorasi alternatif solusi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika, ada materi operasi hitung perkalian, yaitu dengan menggunakan pembelajaran PBL, terjadi peningkatan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan naiknya nilai rata-rata tes siswa dan ketuntasan belajar siswa. Keberhasilan penggunaan model PBL juga dibuktikan dengan meningkatnya nilai hasil belajar. Kemudian dengan menggunakan media kartu hitung untuk menarik siswa melalui penggunaan permainan kartu hitung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Sehingga permainan kartu hitung efektif untuk digunakan dalam muatan pelajaran matematika, khususnya dalam meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian. Yang terakhir, penggunaan alat peraga kartu domino terhadap hasil belajar matematika hampir sama prinsipnya dengan kartu hitung. Permainan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kontribusi mereka setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran siswa lain dalam kelompok. Tentunya kalau dengan mendengarkan dan pemikiran siswa lain itu bisa dikolaborasikan dengan tutor sebaya, model pembelajaran tutor sebaya. Mungkin hanya itu, Bu, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita diskusikan hasil telaah dari Pak Adit ya untuk LK 2.2-nya. Di sana solusi yang relevan adalah menentukan model, yakni menggunakan PBL, kemudian dengan menggunakan media kartu hitung, serta metodenya adalah tutor sebaya. Nah, berarti nanti pada saat penentuan solusinya yang akan dipakai tidak ini ya, Pak Adit ya? Bu. Ya. Nah, alasannya tentu dikemukakan di dalam analisis ya. Di analisis penentuan solusi, ternyata PBL itu layak digunakan untuk kelas 4 sesuai dengan model pembelajarannya yang dituntut pada K13 ya. Kemudian model ini juga mengedepankan masalah-masalah yang sederhana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan. Kemudian juga alasannya secara analisis disampaikan oleh Pak Adit adalah dengan model PBL dapat apa tuh Pak di bawahnya lagi meningkatkan hasil belajar. Oke, hasil belajar matematika. Mungkin ditambahkan ya Pak hasil belajar matematika, jadinya kan udah diarahkan ke pembelajaran matematikanya. Ya, hasil belajar matematika siswa kelas 4 ya. Nah, saya dan kita akan diskusikan ke depannya nanti berarti itu 3 hal yang penting ya Pak Adit ya. Jadi modelnya PBL karena menurut Pak Adit dianalisis itu bahwa PBL banyak kelebihan-kelebihannya ya. Ada 3 poin kelebihannya tadi yang dikemukakan sehingga ini adalah alternatif solusinya. Nah, tentu terkait juga dengan penggunaan kartu hitungnya ya. Nanti apa analisis Bapak kenapa kartu hitung itu menjadi alternatif solusi? Tadi belum ya, belum sampai ke penggunaan media kartunya. Nah, kemudian bagaimana juga metode tutor sebaya? Itu sebagai alternatif. Jadi kan kalau alternatif itu ada beberapa ya. Jadi ada beberapa alternatif
termasuk model, metode maupun media yang sudah tadi dicari yang relevan ya sebagai solusi. Nah, nanti tinggal ditambahkan ya Pak, analisisnya kenapa menggunakan media kartu hitung dan kemudian menggunakan metodenya tutor sebaya. Cuma pertanyaannya begini, bagaimana Pak Adit menggunakan media kartu hitung itu di model pembelajaran PBL-nya untuk materinya tentang sifat operasi hitung perkalian di kelas 4. Silahkan boleh dibayangkan gitu ya, kita pikirkan bersama seperti apa. Ya. Kalau kemarin kan saya membuat terlebih dahulu dengan anak ya Bu ya, tapi kalau menurut saya setelah saya pikir-pikir lagi, sepertinya akan lebih cepat kalau seandainya kartu hitung itu sudah saya buat, terus kemudian saya tinggal kebagikan kepada siswa, misalkan untuk perkalian kelas 4 itu sudah sampai ke perkalian 3 angka atau ratusan, misalkan puluhan dengan ratusan, di situ misalkan di apa namanya, setiap kelompok tuh mempunyai pertanyaan atau soal yang berbeda-beda. Nanti tinggal bagaimana di dalam kelompok itu apa namanya, memaparkan gitu Bu. Misalkan kalau ada pertanyaan misalkan 12 kali 12 hasilnya berapa, nanti bisa di sebaliknya, di kartu sebaliknya gitu. Jadi kartu hitung itu dipakai dengan cara digunakan oleh siswa yang sudah disediakan oleh gurunya soalnya. Nah, kemudian di baliknya itu adalah jawabannya. Begitu. Iya Bu, kurang lebih ya. Nanti paling saya akan menambahkan referensi lagi Bu, biar supaya apa ya, pembelajarannya lebih bermakna gitu. Ya, artinya nanti kita butuh kreativitas dari guru untuk mengembangkan media tadi agar lebih bervariasi ya, kemudian menantang bagi anak, kemudian learning by doing-nya ada ya. Kalau tadi misalkan kartu ditulis soalnya di muka gitu ya, di belakangnya anak menjawab, berarti kan sama aja memindahkan buku. Iya. Ya kan, hanya kalau soalnya ditulis di kartu, tadinya di buku. Nah, apa kelebihannya? Mungkin dibaca dulu di kartu hitungnya dari riset orang lain yang sudah disitasi atau dikutip oleh Pak Adit. Nah, Pak Adit udah baca belum? Untuk secara keseluruhannya belum sih Bu. Oke, nanti mungkin menambahkan referensi lagi untuk kartu hitung ini. Karena tadi baru saya masukkan hari ini untuk media pembelajaran dengan kartu. Ya, artinya nanti dicari lagi agar pembelajarannya variatif ya. Artinya kalau pakai kartu itu kan kurang bervariasi ya, karena hanya memindahkan soal yang ada di buku dengan soal yang ada di kartunya itu. Nah, apakah bisa dimodifikasi gitu ya, ditambahkan hal lain, kegiatan lain yang itu akan nampak kelihatannya lebih tertantang bagi anak-anak usia kelas 4 SD ini. Ya, nanti memang benar dieksplorasi lagi ya riset-risetnya, artikel jurnal dibaca setelah kita mendapatkan judul ya, kemudian baca sampai ke bawahnya bagaimana prosesnya ya, kemudian bisa kita tiru misalkan ya inspirasinya ke pembelajaran nanti kitanya tentu tidak akan pernah sama ya, mungkin ada hal lain yang kita bedakan, ada novelty-nya namanya, kebaruannya seperti itu ya Pak ya. Nanti boleh silahkan, makanya literaturnya untuk mencari solusi yang relevan ya. Jadi kalau perlu cari yang operasi hitung perkalian Pak ya. Jadi artikel jurnal tentang risetnya mengenai sifat operasi hitung perkalian. Baik Bu, terima kasih masukannya Bu. Kemudian untuk analisisnya ditambahkan lagi nanti kalau ada teman-teman barunya ya Pak ya. Baik Bu Nina, terima kasih.
Ya, oke. Kemudian kira-kira nanti pembelajarannya seperti apa, Pak? Kalau PBL kan ada sintaknya, maksudnya orientasi masalah yang pertama, masalahnya berupa apa? Udah dipikirkan belum? Sedang progres. Belum tergambar. Iya. Kira-kira kegiatan dari awal ke inti ke penutup, misalnya seperti itu. Mungkin nanti saya mencari literatur lagi tentang operasi hitung perkalian supaya nanti bisa dimodifikasi, karena kalau tadi kan kayak terlalu monoton ya Bu ya untuk permainan kartu hitung itu. Jadi nanti mohon izin Bu Nina untuk mengeksplor lagi, nanti mungkin menambahkan literatur lagi satu lagi untuk modifikasi dari media untuk operasi hitung perkalian. Ya, memang dari situ menambah pengetahuan kita tentang bagaimana mengembangkan pembelajarannya gitu ya Pak Adit ya. Kalau bisa jangan satu lah ya, kalau misalnya dapat nih operasi hitung perkalian risetnya ada 2 ada 3 ambil aja, boleh ditukar dengan yang kurang relevan. Baik. Ya, oke baik, silakan di stop share. Terima kasih Bu Nina atas masukannya. Ya. Ya, tentu ada masukan dari teman-teman yang lain. Kira-kira bagaimana? Apakah memang ada tambahan pengalaman Bapak Ibu? Bu Nina, mungkin saya pengen bertanya untuk analisis penentuan solusi ini, Bu Nina. Menurut Bu Nina, apakah kita perlu menambahkan di situ kekuatannya, misalkan kekuatan menuliskan kekuatan PJBL, model pembelajaran project based learning-nya, dan juga kelemahannya di analisis penentuan masalah itu. Kemudian, kalau yang kedua pertanyaannya adalah perlukah kita menuliskan sintaks langkah-langkah pembelajaran di model project based learning-nya itu di analisis alternatif solusi ya Bu? Ya, baik. Kalau memang mau belajar dari kajian literatur yang lengkap sehingga bisa menganalisnya, memang bagus seperti itu ya. Jadi kita makin tahu, oh kalau sintaksnya demikian, terpikir untuk kita masuknya nanti ke kegiatan inti, medianya di mana ya, KPD-nya kegiatannya sebaiknya di sintak berapa bagusnya, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian kalau dia nanti dianalisis dengan kelebihan-kelebihannya atau kelemahannya, nanti kita bisa diskusi. Oh kalau kelemahannya PBL ketemu nih untuk matematika. Nah nanti kita bicarakan untuk mengatasi itu apa ya solusinya. Nah dari kelebihan itu mungkin kita menjadi pilihan. Jadi pilihan kita udah kuat nih ya dengan alasan-alasan bahwa di PJBL itu atau PBL-nya tadi itu memang relevan, satu pasti yang relevan ya. Kedua dari kelebihannya itu kita juga bisa mengambil suatu kepastian ini merupakan penentuan dari solusi masalah yang relevan kita angkat juga. Boleh, bagus malah ya, semakin lengkap karena kita mengarah kepada solusi ya. Jadi perlu pengayaan kajian literaturnya bukan sekadar menjawab apa alternatifnya ya, tapi bagaimana menentukan solusi yang tepat dari kekuatan dan kelemahan model yang kita angkat jadi sebuah alternatif. Oke, bagus ya. Terima kasih Bu Nina. Tapi itu Bu Nina kita tuh jadi mengkajinya harus satu literatur atau misalkan Nunung kan misalkan ngambil PJBL untuk keterampilan menulis gitu Bu Nina ya. Tapi Nunung ngambilnya dari kajian literatur itu Nunung pilih kayaknya PJBL nih gitu Bu Nina. Enggak satu kajian aja misalkan kalau yang kajian literatur pertama gitu ya. Apakah Nunung harus menganalisis setiap satu-satu kelemahannya, kelebihannya. Apakah boleh dari keseluruhannya Nunung ambil satu aja, misalkan PJBL tadi, terus Nunung di analisis penentuan masalahnya mengemukakan di situ
kelemahan dan kekuatan si PJBL tersebut, terus di sebelahnya lagi atau di analisis alternatif solusinya, Nunung menuliskan langkah-langkah atau sintaks PJBL tersebut. Ya, boleh seperti itu ya, silakan saja. Nanti juga kita mungkin temukan lagi cara pikir dari teman-teman yang lain ya. Tapi itu salah satu cara yang baik ya menurut Bu Nunung tadi disampaikan di penentuannya. Jadi memang dari proses kita mengkaji literaturnya udah mengarah pada yang relevan ya. Misalkan PBL, kita coba cari yang PBL ya, sehingga pada saat nanti menganalisis di paling ujung kolom itu akan menyimpulkan dari sintaknya itu bagaimana penguatan di sana sehingga itu menjadi akhirnya solusi bagi kita gitu. Kita tentukan oh iya ya dari sintaknya, dari kelemahan dan kelebihannya ternyata itu adalah model yang dipakai untuk alternatif solusi. Karena alternatif di sini bukan modelnya yang beragam, tetapi solusinya kan bukan hanya model, metodenya, medianya, KPD-nya, penilaiannya, bahan ajarnya. Nah, itu. Ya, jadi kita jangan hanya berfokus penemuannya pada model pembelajarannya saja. Ya, melainkan temukan lagi apa medianya yang relevan dengan masalah kita. Kemudian yang kedua, tadi terkait bagaimana mengembangkan bahan ajarnya ya, apakah menggunakan bahan ajar yang bentuknya buku misalnya ya, boleh digital atau tidak, nanti kita tinggal menentukan berdasarkan analisisnya. Oh iya ya nih pakai ini nih karena sudah kuat teorinya, konseptualnya dan risetnya ya. Boleh sebagai salah satu cara pengungkapan kita di lembar kerja 2.2-nya itu. Boleh, silahkan. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau menyampaikan hasil pekerjaannya? Bu Putri, silahkan. Ya, baik Bu Nina. Mohon maaf sebelumnya tadi saya terlambat Bu. Jadi mungkin kalau ada yang belum saya perbaiki di LK saya, mohon maaf ya Bu. Hmm, sorry. Bentar. Salah. Ini apakah sudah terlihat Bu Nina? Sudah Bu Putri. Langsung yang solusi yang relevan ya Bu Nina? Boleh dari eksplorasi alternatifnya untuk menentukan modelnya dari. Baik Bu Nina. Untuk eksplorasi alternatif solusi, satu Bekti dan Virosalia dalam judul model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa SD, pengaruh positif penerapan model PBL. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar kognitif siswa. Kemudian dari data rata sebelumnya dan rata sesudah dengan model pembelajaran PBL memiliki perubahan yang cukup signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran PBL mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua dari Aulia, Kunaji, dan Sumarni dalam judul penerapan model problem based learning meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS. Peningkatan motivasi dan hasil belajar IPS melalui penerapan model problem based learning, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan model PBL dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD, Impres Bangkala 3, Kota Makassar. Hasil belajar kognitif juga mengalami peningkatan. Penerapan model PBL merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar, khususnya pembelajaran IPS di sekolah dasar. Sebab model PBL sesuai dengan karakteristik muatan pembelajaran IPS yang memerlukan pemecahan masalah.
Yang ketiga, Evina Sindahandriana dalam judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Gaya Belajar Auditorial terhadap hasil belajar IPS di sekolah dasar. Pengaruhnya yaitu dapat dinyatakan bahwa penerapan model PBL berpengaruh terhadap meningkatnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 4 Sekolah Dasar Swasta Bina Anak Muslim Singkawang. Pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran PBL pada peserta didik dengan gaya belajar visual memberikan pengaruh yang besar terhadap tingginya hasil belajar IPS peserta didik. Yang keempat, Monica Stianingrum dalam judul Peningkatan Hasil Belajar Menggunakan Model Problem Based Learning pada siswa kelas 5 SD. Hasilnya, observasi aktivitas siswa mengalami peningkatan. Rata-rata nilai kelas meningkat diikuti dengan pencapaian ketuntasan belajar. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar terutama pada muatan pelajaran PPKN dan IPS pada tema 1, subtema 1, siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga. Yang kelima, Indra, Slameto, dan Yunike dalam judul penerapan model PBL berbantuan role playing untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS. Hasilnya, dengan menerapkan model pembelajaran PBL berbantu role playing motivasi dan hasil belajar IPS siswa mengalami peningkatan. Yang keenam, mohon maaf Bu Nina, yang keenam saya salah ambil judul, ternyata ini dalam mapel PJOK. Nanti saya ganti dan cari literatur yang lain ya Bu Nina, maaf. Hasil wawancara dengan teman sejawat, Bapak Hendro Prasetyo, model pembelajaran problem based learning cocok dan bisa digunakan dalam pembelajaran tematik, khususnya IPS. Hal ini karena problem based learning berangkat dari disajikannya sebuah masalah yang kemudian siswa di kelas diminta untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahannya tersebut. Siswa kemudian akan dilatih untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya, Bu Lala mempunyai 23 kg beras dan 75 ikat kangkung. Apakah kalian bisa membantu Bu Lala untuk menyalurkan hasil panen tersebut sampai ke kota? Siapakah kira-kira yang cocok membelinya? Hal tersebut tentu dapat memancing rasa ingin tahu siswa untuk menyalurkan pengalaman atau pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyajian pembelajaran dengan cara tersebut akan lebih bermakna dan melekat pada diri siswa sebab mereka berpartisipasi langsung mencoba menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cecep Suparman, SDN Susukan 03 Pagi, penggunaan model pembelajaran problem-based learning mengutamakan pengenalan masalah atau kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas kepada siswa. Model pembelajaran ini diperlukan dalam pembelajaran IPS, karena siswa akan bisa dan terlatih untuk mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran itu akan lebih bermakna karena anak-anak memperoleh pengetahuan berdasarkan kemampuan menalar dan memecahkan masalah berdasarkan kaitan antara pengalaman dan kehidupan sehari-harinya. Dan solusi yang relevan, setelah dilakukan eksplorasi alternatif solusi, maka ditemukan solusi yang relevan antara lain, satu, model pembelajaran yang bisa diaplikasikan adalah model problem-based learning. Dua, metode yang dapat mendukung terlaksananya model yang dipilih adalah metode bermain peran atau role playing dan demonstrasi. Kemudian, analisis penentuan solusinya berdasarkan hasil solusi yang relevan. Analisis penentuan solusi yang diperoleh adalah satu, model pembelajaran PBL dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 pada materi jenis usaha ekonomi karena model pembelajaran ini menyajikan pembelajaran yang merelasikan atau menghubungkan tentang permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan kemampuan berpikir kritis siswa untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pembelajaran model PBL melibatkan pengalaman peserta didik dalam kemampuannya menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pembelajaran yang diperoleh siswa menjadi bermakna karena siswa menjadi paham konteks yang hendak mereka pelajari dan kaitannya dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Metode bermain peran atau role playing dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam pembelajaran IPS. Ketika bermain peran, siswa akan merasakan pengalaman langsung jika berperan menjadi orang-orang dengan latar belakang jenis usaha ekonomi tertentu. Siswa tidak sekadar melihat, tetapi turut mencoba dan berpikir kreatif serta inovatif saat mempraktikannya.
Yang ketiga, metode demonstrasi bisa dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, dalam model problem-based learning, metode demonstrasi kurang memperlihatkan keterlibatan aktif siswa dalam memecahkan masalah. Siswa bisa memperagakan jenis-jenis usaha ekonomi sama ketika bermain peran, tetapi siswa cenderung harus membaca petunjuk, mengikuti instruksi, atau melihat kejadian terlebih dahulu. Hal ini karena demonstrasi lebih menekankan pada aspek peragaan seseorang, suatu barang, kejadian, aturan, maupun instruksi. Selanjutnya, analisis alternatif solusi. Berdasarkan analisis penentuan solusi yang dilakukan, maka analisis alternatif solusi yang terpilih adalah 1. Model pembelajaran problem-based learning, 2. Metode bermain peran atau role playing. Bumina. Ya, baik. Bu Putri, di dalam masalahnya mungkin dikaitkan dengan solusinya ya. Artinya setelah dilakukan eksplorasi alternatif solusi, maka ditemukan solusi tentang apa ya yang relevan, antara lain adalah bla 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 gitu ya. Nah, ada 3 hal yang dijadikan solusi yang relevan ya. Model pembelajarannya pakai PBL. Kemudian metodenya adalah role playing. Nah, kemudian yang ketiga mungkin belum selesai itu. Media bahan ajarnya Bu, kemarin baru sampai model sama metode. Nah, waktu kemarin Bu Nina bilang katanya tambahkan media juga. Saya belum nyari yang media yang cocok sih Bu. Oh ya. Nanti saya tambahkan Bu. Baik, jadi nanti akan ketemu solusinya itu yang relevan terkait dengan masalahnya. Nanti kita memikirkan jalan keluar untuk modelnya sudah ketemu, metodenya misalnya sudah ketemu, kemudian medianya mungkin bisa bahan ajarnya. Jadi carilah memang yang relevan ya, yang memang sangat terkait dengan masalah yang kita angkat di awal yang sudah ditentukan 4 itu. Nah, tadi dalam kajian alternatif solusi melalui literatur itu sudah banyak ya yang mengatakan bahwa PBL itu sangat cocok untuk IPS. Ya, betul ya Bu Putri ya. Kemudian ada modelnya role playing. Ini tentang apa ya pembelajaran IPS-nya? Tentang jenis usaha ekonomi Bu Nina. Jenis-jenis usaha ekonomi di kelas 5. Kelas 5. Nah, modelnya PBL. Jika memang PBL-nya itu nanti dijadikan solusi, kira-kira seperti apa PBL-nya Bu, rangkaian kegiatannya? Rangkaian kegiatannya itu kan kalau berdasarkan PBL itu siswa kan langsung diberikan, disajikan masalah yang nyata ya Bu. Nah, nanti dalam perancangannya sih akan langsung menyajikan masalah yang nyata terkait dengan jenis-jenis usaha ekonomi gitu Bu. Kemudian itu dalam bentuk apa disajikannya? Kan ada orientasi masalah ya yang disajikan. Bentuknya apakah kan misalnya kasus ya atau tadi kasus berbasis masalah. Apakah nanti bentuknya adalah video tentang beragam perekonomian terkait dengan proses produksi, proses konsumsi dan distribusi gitu. Itu mengambil video penggambaran kompleksitas kehidupan ekonomi yang seperti itu di masyarakat, atau menggunakan gambar atau menggunakan wacana yang menggambarkan kompleksitas dari kegiatan perekonomian. Rencananya sih mau menggambarkan lewat wacana Bu. Jadi siswa sekalian dilatih membaca. Akan dibuat wacana. Akan dibuat wacana. Ada keterkaitannya. Dipakai nanti ya. Betul. Untuk bahasa Indonesianya. Ya Bu. Sehingga menjadi satu media, tapi nanti bisa include di dalamnya atau terintegrasi, integrated dengan mupel yang lain ya, pembelajaran yang lain. Di bahasa tentang apa misalkan? Di bahasa itu tentang ide pokok sama gagasan penjelas Bu.
Nah, berarti kalau di dalam bacaan itu bisa Ibu kalau berbasis feedback kan harus mengambil misalnya melalui berita di kompas.com. Jadi anak-anak itu belajarnya kontekstual, jangan dibuat sendiri ya, karena penggambaran sebuah kegiatan itu dengan kasusnya apa, problemnya apa. Nah, nanti dari berita itu anak akan mencari ide pokoknya apa saja di paragraf pertama, paragraf kedua gitu ya, paragraf Iya, Bu. ketiga. Nah, itu berarti satu media yang bisa dipakai untuk beberapa mukul. Iya, iya, Bu. Dia tidak ganti-ganti ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bisa prakteknya jangan medianya terlalu banyak. Bisa saja satu media digunakan untuk beberapa mupel, misalnya 3 mupel dalam satu hari itu yang dipelajari oleh anak. Ya, anak itu belajar, oh ternyata gitu ya, satu buah problem itu bisa berpikirnya melalui bahasa, berpikirnya melalui IPA, berpikirnya melalui IPS gitu. Ternyata kehidupan itu memang tidak Saling terkait. terpisah-pisah, saling terkait. Gitu. Ya, boleh itu misalnya diambil dari media massa online, Ibu ambil gitu ya di Google, kemudian sertakan sumbernya. Gitu. Berarti boleh kayak kita print out sendiri kan, Bu? Bukan langsung misalnya dalam bentuk korannya gitu, korannya dipotong atau nggak apa-apa kan ya, Bu? Maksudnya dalam model print out, tapi kita mencantumkan sumbernya aja. Atau langsung aja, kalau misalnya di kelas kan pakai laptop ya nanti. Nah, kita searching di Google, nanti kan akan tampak tuh, Ibu kan udah siapkan dulu nih, udah memilih nih, siapkan dulu. Kemudian tayangkan aja langsung link dari media massa online-nya itu kan, langsung dibuka, itu anak akan membaca, oh ternyata mereka juga belajar. Koran itu sekarang udah online, kan banyak ya, oh Bu Guru ternyata berita itu kita bacanya bukan Baca hanya online. Bukan hanya dari koran. di koran yang manual gitu, yang berkas, yang kertas, tapi ternyata sudah ada media massa online sekaligus. Jadi anak mengenal juga teknologi gitu, jadi nggak buta-buta sekali dengan perubahan di kehidupannya. Dan kemudian faktual, mengajarkan anak bahwa ternyata secara fakta, jadi anak tuh biasa belajar fakta. Oh, faktanya nanti kan di kompas.com, apa di liputan6.com, pokoknya media massa yang memang kredibel ya untuk publikasinya gitu kan. Nah, nanti anak-anak melihat kok kalau bentuknya berita itu di surat kabar, oh begitu ya paparannya. Nah, itu juga menggambarkan mereka belajar banyak hal. Jadi bagaimana konteks kebahasaannya kan berbeda ya. Kalau wacana itu dari buku, dari cerita, dari sumber yang lain. Nah, jadi anak belajar dari berbagai sumber termasuk media massa online. Tampilkan aja langsung. Bu Nina, terima kasih masukannya. Nanti akan dirancang kembali sebaik mungkin. Jadi nanti Ibu tinggal cek berita yang memang relevan sekali lagi ya tentang kehidupan ekonomi di masyarakat sekitar ya. Gitu. Kita mengambilnya kalau kita di DKI, kita harus mengambil yang di sekitaran DKI saja atau boleh di luar DKI, Bu? Indonesia maksudnya cakupannya. Sebaiknya sih kontekstual ya, belajar dulu lingkungan yang terdekat lingkungan sekitar dulu. Baik. Boleh nanti untuk pengayaan, penambahan, Ibu punya video untuk menguatkan nanti video tentang bagaimana Indonesia dengan keberagaman mata pencaharian penduduknya itu ada. Jadi nanti akan ada tayangan di pasar, di bank, di mana-mana ada itu videonya. Jadi bukan video pembelajaran ya, tapi video video langsung. Video langsung gitu ya, Bu, yang anak bisa lihat untuk di bagian refleksi atau penguatannya dia. Betul. Nah, jadi anak itu pertama belajar dari lingkungan yang sekitarnya yang paling dekat. Makanya di PS itu pendekatannya kan expanded area. Jadi meluas. Jadi mulailah dari yang dekat dirinya. Jangan
dia nggak tahu lingkungan yang terdekat malah gitu kan. Ya. Oke. Nah untuk media belum Media bahan untuk, ajarnya belum. nah itu ya untuk aktivitas learning by doing-nya ya Iya, itu yang Bu. belum ya. Apakah menggunakan apa misalkan kemarin apa rencananya ya bikin bikin leaflet atau bikin apa? Tadi sih ada, saya sempat baca monopoli, Bu. Tapi pembuatannya dari kayu. Saya bingungnya dimasukinnya gimana gitu, Bu, kalau pakai medianya monopoli gitu. Jadi semacam kayak permainannya gitu, Bu. Iya, jadi itu memang sebuah riset R&D. Iya, Jadi Bu. kalau misalnya kita apa namanya penggunanya agak susah kalau menggunakan R&D karena kita nggak memiliki ya. Kita Iya. membuatnya kan nggak mungkin, tapi penelitinya sudah membuat mengembangkan namanya riset and development itu kemudian udah dicoba ke sekolah-sekolah dan memang wajib kan wajib uji coba lapangan namanya one sampai ke tes ya. Nah nanti kalau itu yang dijadikan media agak susah bagi ibu mendapatkan medianya. Nah yang lebih praktis aja bagaimana anak nanti bisa learning activity-nya gitu. Active learning-nya itu kelihatan dengan penggunaan alat-alat tertentu ya. Nah, itu yang dipikirkan. Boleh eksplorasi lagi, Bu, nanti. Nanti tinggal cari searching-nya adalah artikel tentang media pembelajaran IPS mengenai keanekaragaman kehidupan ekonomi ya. Iya, Bu. Nah, Usaha nanti ekonomi. usaha ekonomi titik PDF titik. Nanti mudah-mudahan bisa diarahkan beberapa artikel yang menjadi inspirasi ya. Oh Iya, Bu. iya ya nih pakai media ini aja deh karena memang cocok gitu. Atau YouTube pembelajaran IPS tentang hal itu. Ya, bukan YouTube-nya yang kita tayangkan tapi Iya. yang di situ apa yang digunakan. Nah, kita kalau mudah kan, oh ya, saya bisa tuh gunakan itu di kelas. Itu yang penting. Bukan itu yang dipakai buat ibu ya Iya, iya. mengajar bukan. Baik, Bu Nina, Nah, nanti ya, akan saya lengkapi kembali. Terima kasih banyak masukannya, Bu Nina. ya, sama-sama. Ada Pak Amin yang sudah hadir belum? Ya, Ibu Ina. Iya, ada. Alhamdulillah, Pak Amin. Mohon maaf Bu Nina agak telat tadi. Apa, yuk. Mohon izin Bu Nina, Bu Putri. Iya, Pak. Ya. Kalau untuk tujuan belajarnya gimana nih Bu Putri? Tujuan pembelajarannya itu siswa bisa memahami, Pak, jenis usaha ekonomi di sekitar mereka itu ada jenis usaha ekonomi yang bisa dikelola sendiri, ada yang bisa dikelola kelompok. Kalau untuk dari lingkungan sekitar aja mungkin kalau yang bisa dikelola sendiri kayak kita ada usaha, misalkan ada orang tua siswa gitu Pak yang jualan somai gitu kan dia bisa mengelolanya sendiri. Tapi kalau yang kelompok mungkin kayak di sekolah ada koperasi gitu. Oh iya iya iya. Berarti lebih ke wirausahaannya ya, wirausahaan pelaku usaha, bener nggak sih? Iya Pak, jadi pelaku usaha yang dia bisa bikin usaha sendiri sama dia bikin usaha kelompok. Kapan dia bisa bikin kelompok, kapan dia bisa bikin sendiri. Oh iya iya paham paham. Kalau saran juga, hmm, Bu Putri Iya Pak. eh, eh, menayangkan juga eh, jenis usaha kelompok itu yang kekinian, misalnya konten kreator, kemudian apa namanya tuh macam-macam youtuber seperti itu kan yang yang anak-anak sekarang tuh ketika ditanyakan cita-citanya apa itu kan udah yang nggak seperti zaman dulu. Cita-citanya ingin jadi gamer,
Nah, membuat game itu harus apa sih? Harus belajar coding, ya kan? Kemudian ternyata YouTuber itu ada orang-orang di balik layar ya, bukan hanya talent profesionalnya saja, ternyata ada lightingnya, ada kemudian direkturnya dan sebagainya. Maksud Pak Amin tuh Bu Putri nanti juga menampilkan juga, menayangkan juga kaitan jenis usaha yang sebetulnya nih udah modern lah, bukan jenis usaha yang konvensional seperti itu. Kemudian diberikan juga sebetulnya sih anak-anak nanti tuh bisa menyimpulkan ya harapannya kelebihan pelaku usaha dibandingkan pekerja konvensional itu apa sih. Pelaku usaha tidak mengenal PHK, ya kan? Kemudian tidak ada apa ya, jam kerja yang kaku dan sebagainya. Tapi kalau saran saya itu Bu Putri ditayangkan juga, diberikan pengetahuan, wawasan bahwasanya sekarang tuh pelaku usaha sudah beragam ya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah solusi ini memang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik di sekolah? Tidak memberatkan ketika Bu Putri melakukan role playing seperti itu. Kemudian yang izin ya Bu Putri ya, Iya, Pak. untuk yang analisis ya, yang kolom 4 apa tuh Bu, analisis penentuan ya, Analisis yang alternatif solusi, kemengapaannya itu belum cukup tajam Bu Putri itu. Baik, Pak. Mungkin nanti diperkuat lagi kenapa sih ini di sini kan Bu Putri sudah menyajikan, memilih problem based learning. Nah, Di kolom yang analisis alternatif solusi ya, Pak? Iya. Oh. Ini belum tajam tuh analisisnya, kemengapaannya, karena misalnya dari literatur yang disajikan dalam jurnal bla 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 dan dianalisis dengan daya dukung sekolah, karakteristik siswa, model pembelajaran problem based learning sesuai dengan solusi dari masalah yang akan saya selesaikan atau pecahkan seperti itu. Nanti di apa namanya, dikembangkan aja kalimatnya, tapi ketajaman analisis di alternatif solusi ini Bu Putri, mohon izin saya lihat belum cukup tajam seperti itu. Mungkin ada yang keliru dari apa yang disampaikan sama saya. Nanti Bu Nina bisa memberikan pengarahan lagi. Mungkin saya juga ada yang salah atau keliru. Demikian Bu Putri. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Pak Amin. Ya, baik. Jadi tadi diingatkan apa tujuan pembelajarannya kayaknya beda dengan apa yang tadi kita bicarakan ya. Yang benar itu dilihat lagi apakah ada yang maksudnya untuk siswa memahami tentang tadi kewirausahaan atau mengenal berbagai kehidupan ekonomi di
dalam lingkungan sekitar. Jadi dianalisis dulu kurikulumnya ya. Kira-kira kali mana yang memang bermasalah ya. Artinya masalah itu beranjak dari tidak tercapainya kompetensi dasar yang di mana? Apakah yang di pengetahuannya atau yang di keterampilannya atau kedua-duanya di materi tersebut. Nah, baru nyambung, makanya relevan itu kata kuncinya. Ya, Bu Putri ya. Kemudian yang kedua terkait dengan nanti memang tepat tidaknya penentuan solusinya adalah berdasarkan analisis Bu Putri ya, kenapa itu dipilih sebagai solusi ya, sudah ditentukan solusinya itu. Nah, kemudian kalau di analisis alternatif solusinya itu alternatif solusi yang memang bisa beragam tadi ya. Misalkan kalau menggunakan model pembelajarannya yang PBL dengan medianya ini, dengan bahan ajarnya ini, kemudian dianalisis itu berbagai alternatif solusinya menjadi sebuah rangkaian pandangan pendapat dari Bu Putri bahwa nanti pada saat mau diterapkan, diimplementasikan itu adalah merupakan alternatif solusi yang sudah dianalisis. Ya. Kalau nanti untuk yang model, metode sama media tuh kita nulis dulu gitu ya Bu, yang di kolom paling terakhir itu. Jadi habis itu baru dianalisis kenapa sih cocok gitu dengan siswanya, dengan materinya begitu ya Bu? Ya, atau langsung saja. Jadi mulai dianalisis dari modelnya ya. Yang dipilih adalah sebagai alternatif modelnya adalah PBL. Mengapa dianalisis? Kemudian dalam PBL itu menggunakan media alternatifnya adalah ini. Dianalisis kemengapaannya. Kemudian menggunakan apa lagi? Tadi kalau metodenya menggunakan bermain peran, dianalisis kenapa bisa digunakan sebagai solusi dan masuk ke dalam PBL. Nah, apa kelebihannya tadi ya? Kelebihan dari metode bermain peran role playing ini di dalam penggunaan modelnya yang PBL itu. Ya, bisakah misalnya Bu Putri memasukkan dalam sintak di PBL yang anak bermain peran di dalamnya? Bisa. Ya Allah Bu Nina. Ya, maksudnya dianalisis dulu kira-kira di bagian mana. Nah, misalkan pemecahan masalah gitu ya. Nah, pemecahan masalah boleh dengan bermain peran misalkan. Tapi harus dianalisis kok bisa ya bermain peran itu Menyelesaikan atau dimasukkan memberikan solusi gitu ya. dimasukkan sebagai solusi untuk metodenya dalam kaitannya dengan penggunaan model PBL-nya. Kalau kuat, kalau bagus, tajam, tadi kata Pak Amin, tajam analisisnya, nah itu berarti terkait juga mungkin keberadaan dari karakteristik kelasnya, siswanya, kemudian kalau menggunakan media yang agak kompleks gitu ya, yang agak sulit gitu ya, yang kompleksitas gitu, apakah bisa didapatkan kayak kemarin kan Bu Ana ya. Nah itu, nah dengan penentuan dan analisisnya maka itu sudah digambarkan, diperhitungkanlah dengan analisis tadi, maka itu dijadikan solusi nantinya, penentuan solusi. Baik Bu Nina. Ya. Baik Bu Nina, Pak Amin terima kasih atas masukannya, akan saya perbaiki lagi. Izin stop share ya Bu. Ya. Jadi nanti Bu Putri cari lagi medianya apa, kemudian analisis lagi kurikulumnya terkait dengan masalahnya, tujuan terutama tujuan pembelajaran yang ada di KD-nya apa. Ya, kalau KD-nya ini tentu pembelajarannya ini, kalau KD-nya ini pembelajarannya ini. Kan relevansi antara tujuan pembelajaran dengan penyusunan rancangan pembelajaran. Bu Nina, terima kasih. Ya. Oke, baik. Nanti berarti untuk pengerjaan AK 2.2 ini masih ada yang diperbaiki ya Bu Putri ya? Iya Bu.
Tapi minimal sudah bisa lah ya menggambarkan pemahaman yang memang cukup untuk digambarkan kembali, dipresentasikan kembali oleh Bu. Itu ya datanya. Silakan ada lagi yang lain? Ibu, saya boleh Oh izin. iya, boleh Bu Karina. Silakan. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Untuk permasalahannya itu mengenai kurangnya motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika, materi perkalian di kelas 3 SD. Kajian literatur menurut Mulyati dan kawan-kawan dalam artikel berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Problem-Based Learning dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 113 Pekanbaru tahun 2016 menyatakan bahwa penerapan pendekatan PBL berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Pendekatan PBL lebih efektif diterapkan dalam belajar matematika dibandingkan dengan pendekatan konvensional untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Keuntungan pendekatan PBL adalah kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran lebih dominan, mencari informasi sendiri untuk memecahkan masalah, menimbulkan rasa puas sehingga mendorong peserta didik menemukan penemuan lagi dan aktivitas belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, menurut Pradyana dan kawan-kawan dalam artikel berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap motivasi belajar dalam pembelajaran matematika siswa kelas 4 SD Gugus 1 Kecamatan Buleleng antara siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kemudian terdapat perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD Gugus 1 Kecamatan Buleleng antara siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis hipotesis 3 secara simultan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional pada mata pelajaran matematika kelas 4 SD Gugus 1 Kecamatan Buleleng. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD Gugus 1 Kecamatan Buleleng. Artikel ketiga menurut Thomas dan Tego Prasetyo dalam artikel berjudul Pengaruh Penggunaan Model Problem-Based Learning terhadap Motivasi Belajar Matematika pada Siswa Kelas 4 SD. Tahun 2020 menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran model PBL lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Keempat, menurut Trisna Yuniantika dalam artikel berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Matematika melalui Strategi Tim Quiz dengan Media Kardus pada siswa kelas 4 SDN 2 Pucang Klaten tahun pelajaran 2016 tahun 2016 menyatakan bahwa the study conclude that the implementation strategy Tim Quiz can enhance students' motivation to learn mathematics in 4th grade and to Pucang lesson year 2015-2016. Menurut Endang Sulistiawati dalam artikel berjudul Penggunaan Permainan dalam Pembelajaran Perkalian di Kelas 2 SD atau MI 2014 menyatakan bahwa permainan mangkuk dan permen dapat digunakan untuk menanamkan konsep perkalian secara realistik untuk tahap pembinaan dan melatih keterampilan siswa melakukan perhitungan perkalian
dapat digunakan permainan puzzle, perkalian merah putih, dan permainan ular tangga. Dengan penggunaan permainan dalam pembelajaran, diharapkan siswa akan memiliki sikap positif terhadap matematika yang lebih baik, dapat belajar mandiri, dan melatih kerjasama. Hasil wawancara yang pertama menurut Ibu Magdalena SPD dari SD Bangka 07 Pagi sebagai kepala sekolah, alternatif solusi untuk kurangi motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika materi perkalian di kelas 3 SD, solusi dalam penggunaan model PBL dan media mangkuk dan permen di kelas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran matematika di kelas, karena memudahkan siswa untuk menganalisis atau berhitung, serta mencari solusi dari permasalahan yang ada. Cara melaksanakan di kelas, siswa diminta berkelompok menyelesaikan soal matematika dengan metode PBL, menggunakan media mangkuk dan permen sehingga dapat menyelesaikan masalah secara berkelompok. Menurut Ibu Vidya Atika, MPD, dari SD Bangka 07 Pagi sebagai rekan sejawat, alternatif solusi untuk kurangnya motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika materi perkalian di kelas 3 SD, pada dasarnya permainan kuis berkelompok mengajarkan konsep diskusi dan kerjasama. Maka untuk meningkatkan motivasi siswa dapat menggunakan media berupa mangkuk dan dadu untuk dijadikan alternatif media pembelajaran matematika melalui model pembelajaran problem-based learning. Yang ketiga, menurut Ibu Jatuh Murni SPD dari SD Islam Ali kelas Cipete, selaku rekan sejawat, alternatif solusi untuk kurangnya motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika materi perkalian di kelas 3 SD, yaitu menyiapkan soal yang menarik dalam bentuk kuis atau puzzle angka sehingga anak-anak tertarik karena pembelajaran matematika disajikan seperti games. Untuk piring dan dadu dapat digunakan untuk media menetapkan sistem perkalian atau pembagian dalam pembelajaran matematika. Solusi yang relevan, yang pertama penggunaan model pembelajaran berbasis PBL atau problem-based learning. Yang kedua menggunakan metode tim quiz. Yang ketiga menggunakan media mangkuk dan permen. Keempat, diskusi kelompok. Yang kelima menggunakan permainan dan kuis. Analisis penentuan solusi. Keuntungan pendekatan PBL adalah kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran lebih dominan, mencari informasi sendiri untuk memecahkan masalah, menimbulkan rasa puas sehingga mendorong peserta didik menemukan penemuan lagi dan aktivitas belajar peserta didik meningkat. Model pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar matematika siswa. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran model PBL lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Tim quiz dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika karena meningkatkan keinginan berkompetisi siswa. Soal yang menarik dalam bentuk kuis akan membuat anak tertarik karena pembelajaran matematika disajikan seperti games. Permainan mangkuk dan permen dapat digunakan untuk menanamkan konsep perkalian secara realistik. Pada dasarnya, permainan kuis berkelompok mengajarkan konsep diskusi dan kerjasama. Dari hasil eksplorasi alternatif solusi dan analisis penentuan solusi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika materi perkalian di kelas 3 SD adalah dengan menggunakan pembelajaran model problem-based learning dan media yang dapat menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran seperti menggunakan media mangkuk dan permen atau piring dan dadu, agar kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran lebih dominan, mencari informasi sendiri untuk memecahkan masalah, menimbulkan rasa puas sehingga mendorong peserta didik menemukan penemuan lagi dan aktivitas belajar peserta didik meningkat. Guru dapat menyiapkan soal, kemudian siswa menyelesaikan soal menggunakan mangkuk dan permen secara berkelompok atau tim quiz, sehingga anak-anak dapat bermain sambil belajar dan pembelajaran di kelas tidak membosankan. Sekian Bu Nina, mohon masukannya dan Pak Amin. Iya, baik. Ya, kita lihat ya di eksplorasinya sudah banyak ya yang menguatkan tentang
pilihan untuk mengatasi permasalahan dengan solusinya adalah PBL. Ya, sudah beberapa artikel yang diambil, yang dikutip oleh Bu Karina ya. Ada 3 kalau nggak salah pemuatannya tentang bagaimana PBL itu punya kelebihan untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran matematika di kelas 3 untuk materinya perkalian. Nah, kemudian juga menggunakan metodenya tim quiz ya. Iya, Bu. Nah, itu metode tim quiz untuk mengerjakan soal latihan atau membuat LKPD-nya. Quiznya seperti apa? Jadi seperti yang kemarin Bu Nina beri masukan, anak-anak dibuat berkelompok, terus kita kasih LKPD dan cara penggunaan medianya. Anak-anak diberikan soal, kemudian anak-anak mengerjakan dahulu soal-soal yang diberikan sesuai kemampuannya menggunakan media yang diberikan. Setelah anak-anak, jadi Bu ada 5 soal dan 5 kelompok. Nanti soalnya akan bergantian. Setelah semua soal selesai dikerjakan, saya meminta masing-masing kelompok untuk maju ke depan, memberikan salah satu dari soal yang mereka kerjakan untuk dipresentasikan ke depan. Anak-anak yang lain, kelompok yang lain, juga nantinya bergantian dengan soal yang berbeda, yang sama-sama mereka kerjakan. Seperti itu. Jadi nanti dilihat siapa yang paling cepat dan paling banyak benar mengerjakannya, gitu Bu. Oke, baik, benar. Boleh ya, seperti itu. Jadi ada solusi yang relevan menyangkut model, kemudian metodenya nanti tinggal memasukkan, mencantolkan ya, atau mengaitkannya metode ini ke dalam sintak dari PBL ya, Bu Karina. Kemudian di sana medianya juga sudah ada ya. Yang relevan untuk dijadikan solusi adalah mangkuk dan permen. Nanti mangkuknya ada isi permen untuk konsep tentang perkalian. Nah, tentu permennya itu harus yang tidak sewarna ya, Bu ya. Ibu, boleh nggak kalau permennya saya ganti jadi dadu, Bu? Dadu atau kancing ya yang lebih gampang. Yang warnanya kan bisa berbeda-beda. Kalau pakai dadu, dadu itu kan ada sisinya banyak ya. Ada angka 1 sampai angka 6 ya. Atau titik-titiknya itu menggambarkan angka 1 sampai angka 6 ya. Iya sih Bu, cuman kalau misalnya satu dadu, jadi misalnya ada banyak dadu Bu. Masing-masing dadu itu dihitung satuan, boleh Bu? Nah, kenapa harus pakai dadu kalau satuan? Gimana caranya? Soalnya saya pernah ini Bu, jadi saya punya media yang satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Jadi kalau misalnya satu dadu itu hitungannya satu satuan. Kalau sudah ada 10 dadu, itu jadi 1 puluhan. Seperti itu Bu. Oh, jadi angka di dalam dadu itu tidak berpengaruh ya? Enggak Bu. Oh, cuma untuk memudahkan aja ya. Cuma terpengaruh nggak kira-kira anak dengan angka, Bu? Jadi titik-titik ini nanti nggak ada hubungannya gitu? Enggak ada Bu. Saya pernah coba itu untuk di penjumlahan dan pengurangan Bu. Saya pakai, anak-anak tidak ada yang terpengaruh sih Bu sama titik-titiknya itu. Ya mungkin karena waktu itu kelas rendah kali ya. Tapi kalau kelas tinggi mungkin kalau yang kritis tanya ya. Nah itu yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Tapi kalau memang kemudahannya dari guru dan siswanya lebih kepada dadu, silahkan. Tapi kalau memang ada alternatif yang lain untuk membedakan dengan warna, satuan, puluhan, ratusan, nah itu juga bisa dijadikan alternatif ya. Nah nanti silahkan aja bagaimana dicoba misalkan ya, dicoba dulu apakah lebih memudahkannya konsep itu terima dengan cepat oleh siswanya dengan menggunakan media berwarna, berbeda warna, atau kalau dadu kan satu warna ya. Iya Bu. Itu. Nah kemudian menggunakan diskusi kelompok pada saat
tadi ya, mengerjakan teen quiz itu. Iya, Bu. Ya, kemudian permainan, menggunakan permainan dan quiz itu mungkin bisa digabung yang dimaksud dengan metode teen quiz, tapi games ya. Iya, Bu. Bentuknya games. Ya, boleh seperti itu solusi yang dipilih dan relevan untuk membahas tentang atau menjawab persoalan dari matematika di materi perkalian di kelas 3 gitu. Nah, kemudian analisisnya juga sudah bagus ya, sudah komprehensif, menggambarkan dari apa yang akan dijadikan pijakan untuk pengembangan perangkat pembelajarannya. Ya, jadi saya juga bisa baca. Jadi nanti ternyata solusinya di perangkat pembelajaran yang disiapkan adalah ya berarti nanti menggunakan PBL, pelajari sintaksnya untuk nanti masuk ke dalam kegiatan inti. Ya, kemudian mana di sintaks itu menggunakan metode games yang teen quiz ya. Kemudian nanti medianya coba disiapkan, tadi ya masih ada alternatif ya. Apakah menggunakan tali dadu, apakah menggunakan kancing, atau menggunakan media lain ya yang memudahkan konsep puluhan, satuan, dan ribuan dalam bentuk perkalian. Yang penting itu. Jadi kita lihat bagaimana anak berpikirnya lebih mudah untuk memahami konsep dasar itu. Kemudian diatur dengan games ya, dengan turnamen, namanya berlomba untuk siapa yang menang, siapa yang menjadi kelompok terbaik, ya ini tepat dan cepat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Ya. Oke, silakan Pak Amin, mungkin ada tambahan. Tadi masih alternatif ya, belum menentukan medianya pakai mangkuk dengan permen tadi diganti dengan dadu, atau mungkin Pak Amin punya pengalaman yang lebih, atau teman-teman yang lain silahkan punya pengalaman dalam hal ini ya, kita bisa bantu Bu Karina menentukan media dan alat yang bisa digunakan tadi, Pak. Ya. Mungkin teman-teman ada sharing. Kalau saya pertama mengapresiasi Ibu Karina konsisten ya dengan media mangkuk dan permen. Sepertinya sudah mencoba sebelumnya ya. Iya Pak, di sekolah sebelumnya saya udah sering mencoba ini. Ya. Yang saya ingin ketahui itu sebelumnya itu sudah ada asesmen diagnostik awal belum Bu mengenai pemahaman peserta didik di kelas mengenai perkalian ini ya, sudah belum Ibu klasifikasikan? Di kelas yang sekarang Pak? Iya. Belum. Untuk penggunaan seperti kayak gini. Ya, saya khawatir ketika ini dilakukan berkelompok, padahal di dalam kelas itu ada siswa dengan kategori sudah mahir, kemudian yang kedua sudah cakap, yang ketiga dia masih pemahaman konsep dasar, bahkan dia malah perlu intervensi khusus karena belum cukup memahami konsep dasar dari perkalian. Ketika Bu Karina ini menggabungkan dalam satu kelompok, itu pastikan kecepatannya berbeda-beda. Ini sih saya sharing aja ya Bu Karina ya. Lebih baik di diagnostik awal, kemudian ketika ingin melakukan aktivitas kelompok itu, menurut saya diklasifikasikan Bu Karina, nanti LKPD-nya pun sesuai dengan kemampuan peserta didik itu. Jadi ketika itu digabungkan di random, khawatir
tingkat siswa yang sudah mahir dan cakap itu mendominasi. Saya khawatir seperti itu, artinya nanti tujuan pembelajaran bagi anak yang relatif masih kemampuan dasar, bahkan jika ada yang perlu intervensi khusus, itu malah terhambat nantinya. Tuh. Ini sharing aja ya Bu Karina ya. Tapi Bu Karina saya salut udah istiqomah lah. Saya jadi penasaran bagaimana nanti, tapi yang perlu dijadikan catatan hal-hal yang kita tidak inginkan dalam aktivitas tim kuis ini. Anak-anak yang cakap dan mahir itu mendominasi. Itu sih Bu, itu perlu dilihat dari sisi yang lain juga begitu. Walaupun nanti diadakan games kompetisi dikompetisikan dengan level yang sama tanpa smooth lah, tidak terlihat bahwa mereka itu merasa dibedakan seperti itu gimana. Nah, itulah kesulitan menjadi guru profesional seperti itu. Jadi smooth aja, ini yang ini ya, ini untuk misalkan tim seri A-nya di sini nih, seri A, atau yang tim Liga Premier di sini nih, berarti itu nanti jadi relatif ketika dikompetisikan itu seimbang seperti itu. Itu aja sih, mungkin ada yang keliru, nanti Bu Nina bisa ngoreksi. Izin Bu Nina, mungkin teman-teman yang lain juga silahkan memberikan masukan seperti apa yang disampaikan Bu Nina. Punten ya Bu Karina ya. Iya Pak Amin, makasih masukannya. Ya, teman-teman yang lain boleh share ide atau pengalaman. Apakah memang kalau kita lihat ya, planningnya, perencanaannya sih bagus ya. Jadi kelihatan sekali idealnya pembelajaran matematika untuk perkalian di kelasnya Bu Karina. Cuma tadi diantisipasi jika ada kendala-kendala, tadi misalnya ada anak-anak tertentu yang ternyata lebih mendominasi kalau yang dia punya kemampuan lebih ya di matematika, atau tidak berjalannya proyek tersebut ya, atau kelompok tersebut bisnisnya tidak berjalan karena di dalamnya anak-anaknya ternyata anak-anak yang di bawah kemampuannya gitu kan ya. Nah, apakah memang bisa dicari solusinya dari kelemahan ini? Biasanya kalau di artikel itu kalau kita menggunakan model ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, nanti kita bisa saja membaca di artikel itu bagaimana kelebihan itu bisa dijadikan suatu cara kita menutupi kelemahan. Nah, makanya kita perlu mengkaji dari artikel jurnal, dari literatur yang ada. Jadi kita bisa belajar dari orang lain. Itu dapat ditemukan apa sih kelebihannya. Nah, kalaupun misalnya ada kelemahan yang tadi dilakukan itu atau dihadapi itu, maka bisa kita tonjolkan yang kelebihannya. Karena kelebihannya apa di sisi yang lain. Nah, kalau memang kelebihannya di metode TINQUIZ itu adalah misalkan kelebihannya adalah kolaborasinya. Berarti kan yang ditekankan adalah kolaborasinya ya. Nah, maka pada saat nanti ada anak yang mendominasi, tentunya kita harus beri petunjuk ya di dalam KTD-nya atau pengantarnya. Nanti anak-anak
bekerja secara bersama, gitu ya. Artinya boleh saja di dalam kelompok itu anak-anak yang punya kelebihan dalam pemahaman, tentu dia akan mendorong anak-anak yang lainnya untuk bisa menentukan solusi dari permasalahan yang ditemukan atau soal-soal atau kuis yang dikerjakan bersama tadi. Nah, kemudian tadi keterkaitan dengan kalau itu kan kompetisi ya, artinya perlombaannya tim. Nah, kalau individual bagaimana? Nah, kemampuan individual bisa saja nanti dikembangkan kegiatan lain yang sifatnya individual. Jadi kita mengatasi persoalan kelemahan yang disampaikan oleh Pak Amin tadi dalam bentuk kegiatannya yang pendalamannya melalui individual. Kalau tadi kan nggak ketahuan ya, anak yang mampu secara individual menyelesaikan soal perkalian dengan anak yang sudah mampu, karena yang dibutuhkan kelompok, bukan individual. Ya, memang sekali lagi kan tergantung dari tujuan pembelajarannya. Kalau metode di artikel tadi adalah untuk salah satu penerapan cooperative learning, berarti kooperatifnya yang diunggulkan tanpa melihat kemampuan individual di dalamnya. Berarti itu kan kelemahannya dari metode tim quiz itu. Ya, nah bisa nanti ditambahkan dengan kegiatan yang berikutnya yang individual sifatnya. Misalnya anak-anak mengerjakan tambahan soal dalam bentuk lain misalkan. Atau apa bentuknya yang individual kira-kira? Jika memang secara individual tidak tercover ya penggambarannya dalam kegiatan tim quiz tadi. Mungkin ini Bu bisa kita buat kocokan. Jadi kocokannya itu udah berisi perkalian tuh. Jadi setiap kan di sini Bu Karina itu kan diskusi kelompok ya. Jadi setiap kelompok itu udah dikasih gelas berisikan pertanyaan-pertanyaan perkalian sesuai dengan jumlah siswa tersebut. Nah, nanti kan pasti ada leadernya ya di setiap kelompok itu. Mungkin bisa dikocok. Jadi kita bisa melihat per individual bagaimana konsep perkalian tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu. Kalau bisa juga dengan permainan ular tangga gitu. Jadi nanti dikasih kalau membutuhkan, tapi itu membutuhkan media lagi ya untuk permainan ular tangga. Di situ juga jadi kalau setiap naik nih sampai mana ada tangga yang naik, nanti dia di situ pas kita buka ternyata ada soal perkalian tuh. Jadi anak-anak kayaknya lebih aktif juga gitu ya untuk dan juga satu-satu dapat setiap per kelompok itu. Mungkin kalau dari saya gitu buat Bu Nina. Ya, atau begini, setelah menyelesaikan tim quiz ya yang berkelompok, maka tadi pakai quiz yang individual. Jadi dengan acak anak-anak itu mengambil di mangkuk di mangkuk soal-soal yang sudah dibuat oleh gurunya yang dilipat. Nah, sebanyak 35 soal, misalnya kalau muridnya 35. Nah, nanti anak-anak mengerjakan sendiri untuk menentukan apakah memang pemahamannya sudah dimiliki oleh setiap anak. Ya, jadi metode tadi untuk menguatkan kelompok, karena memang itu kan bagian dari cooperative learning ya, tujuannya bukan untuk individual, tapi apa yang bisa terkembang dengan cooperative learning, misalnya dengan keunggulan-keunggulannya, melatih kerjasama, melatih empati, misalnya toleransi, melatih rasa ingin tahu, melatih atau mengembangkan biasanya kalau cooperative learning itu kerjasama gitu kan. Nah, itu. Maka memang ada tadi disampaikan Bu Nunung, kelebihan dan kekurangan tiap model ataupun metode. Itu sebuah penggambaran bagi kita, tidak ada satupun metode yang terbaik. Ya. Jadi setelah selesai bermain, nah sekarang anak-anak yang kedua permainannya adalah memilih dari mangkuk pilihan pertanyaan. Silakan bergantian ya. Setiap anak ke depan jangan dibuka dulu misalnya ya.
kertasnya. Nanti kalau udah ibu hitung sampai 3 kali, sama-sama anak-anak buka, nah pasti ada ini juga ya ekspresinya mereka. Waduh, atau apalah gitu ya. Waduh, soalnya susah atau apa saja yang mereka ungkapkan dan diberi petunjuk silakan dikerjakan selama 2 menit misalnya seperti itu, atau berapa menit, 1 soal saja atau 2 soal paling banyak. Bu, boleh nggak Bu kalau misalnya jadi tidak usah dibuat kompetisi, tapi jadi kayak teman sebaya, tutor teman sebaya. Jadi mereka berdiskusi secara kelompok sampai nantinya sudah mulai paham semua, baru menggunakan metode yang Bu Nina beri masukan tadi, yang pakai soal per individual. Kalau berarti bukan turnamen ya, menggunakan tutor sebaya. Nanti searching lagi artikel tentang peer teman sebaya, tutor sebaya. Tutor sebaya. Ya banyak tuh ya artikel tentang tutor sebaya. Baik. Coba bagaimana tekniknya untuk penggunaan tutor sebaya. Berarti Bu, untuk kajian literatur kita tuh masih boleh ya Bu ya untuk ya ditambahkan dari yang awal. Ya karena kadang-kadang kan tadinya belum relevan, sekarang harus lebih relevan. Baik. Ya. Atau gimana Pak Amin? Kalau pakai tutor sebaya? Bisa aja sih Bu Nina. Sharing waktu itu pernah lihat ini Bu Nina, Bu Karina, teman-teman. Waktu Prof. Johannes Surya tuh dia itu kayak main tebak-tebakan kartu untuk diagnostik awal. Jadi Bu Karina nanti kasih kartu 1 sampai 10, bikin kartu 1 sampai 10, dua kelompok ya. Terus Bu Karina mau mendiagnostik ini anak sudah sampai mana nih kuat perkaliannya. Misalkan Bu Karina jadi bandarnya nih, kasih angka 12. Berapa kali berapa yang hasilnya 12. Nanti kalau anak yang cepat itu langsung ngasih 2, yang ini 6. Jadi kan 2 kali 6. Nanti yang satu lagi tuh misalnya 3 kali 4. Dia ngelempar kartu 3 sama kartu 4. Itu bisa juga jadi itu sih sharing permainan dalam perkalian ya seperti itu. Tapi kalau tutor sebaya ini untuk kelas 3 pernah punya pengalaman belum? Kalau kelas 3 masih kelas rendah, sepertinya untuk aturan masih ini ya, masih perlu bimbingan. Iya, Iya, tapi nggak apa sih dicoba juga. Nanti kan ada koreksi, ada refleksi dari kita. Oh, ternyata untuk tutor sebaya di kelas 3 yang saya ampu ini belum bisa optimal. Apa sih kekurangannya mungkin dari aturan, misalkan di dalam kelompok kecil itu belum mudah dimengerti. Terus pembagian kelompoknya bagaimana, itu kan perlu kita evaluasi nanti. Tapi kalau ingin mencoba nggak apa-apa sih Bu Karina. Jadi kan learning by doing juga lah kita di kelas kita. Apa sih kekurangan kita di dalam mengorganisasikan kelas, itu jadi ketahuan nantinya. Seperti itu sih. Lanjut aja untuk yang untuk mangkuk yang dan permen. Karena lihat secara psikologis dan motivasinya Bu Karina ini sudah siap
sudah sangat siap saya lihat, karena dari awal sampai sekarang nih konsisten nih Bu Nina nih, Bu Karina nih. Tuh, saya lihat sih itu sih mungkin nanti pengorganisasian dalam tim quiz aja sih yang perlu eksplorasi lebih dalam Bu Karina. Baik, Seperti itu. Kalau metode itu coba saya malah jadi penasaran sama Bu Karina nanti gimana. Iya, betul. Jadi memang kalau tutor sebaya kan dilihat dari kelasnya apakah memang sudah siap ya melakukan metode pembelajaran yang tutor sebaya ya. Yang kedua, kalau ini dilaksanakan juga nggak apa-apa Bu, atau mau dicoba dulu di kelasnya sebelumnya, silakan ya. Apakah memang support anak-anaknya? Ternyata apa yang dikhawatirkan tidak ada gitu misalkan ya, ternyata semua anak bisa melakukan bersama-sama, baik yang punya kemampuan di atas rata-rata ataupun di bawah rata-rata tuh ya. Nah, tentang dadu ya nggak apa-apa, silahkan kalau memang itu lebih memudahkan anak ya, karena setiap anak dengan kelasnya dan kemudian lingkungan di mana dia belajar kan berbeda-beda ya. Kalau saya lihat di waktu pembelajaran matematika SD di luar negeri itu, di bukunya mereka di sana menggunakan kancing-kancing berwarna. Ya, jadi lebih memudahkan dengan perbedaan warna, yang hijau satuan, yang merah puluhan, kemudian yang hitam itu ratusan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada kan kreativitas ya, dan modifikasi dari model dan metode itu kan terus berkembang. Makanya dalam dunia pendidikan kan tidak akan pernah berhenti ya penemuan-penemuan baru. Nah, itu yang bisa jadikan penguatan ya untuk Bu Karina, karena sudah konsistensi, tinggal cari lagi ya, kira-kira di artikel lain ada nggak yang mengatasi persoalan itu jika memang ternyata soalnya di tadi kelemahan melakukan metode tim quiz itu. Kalau misalnya dicobakan nggak lancar-lancar aja gitu ya, disupport oleh anak-anak, berarti udah itulah yang bisa kita coba nanti di pembelajaran yang berikutnya. Jadi mereka sudah mencoba misalnya bukan di materi ini ya, nah nanti di materi ini dicobakan lagi ya, mungkin kondisinya akan cenderung sama. Baik Bu Nina. Terima kasih Bu Nina dan Pak Amin atas masukan dan sarannya. Oh ya Bu Nina, saya mau tanya satu lagi, boleh nggak Bu? Ya. Kemarin yang mengenai paper toys, kan Bu Nina minta sama Pak Amin itu anak-anak yang mengkreasikan sendiri dari nol tanpa ada bantuan guru. Kalau misalnya untuk paper toys itu kan kemarin teknik menggunting, melipat, dan menyampel. Kalau saya ganti jadi membuat prakarya dengan bahan alam dan bahan buatan, jadi anak-anak membawa bahan alam dan bahan buatan dari rumah. Setelah sampai sekolah, mereka bebas, saya bebaskan untuk berkreasi sendiri dengan bahan-bahan yang mereka bawa. Seperti itu boleh nggak Bu? Tapi sebelumnya saya memberikan contoh-contoh prakarya dari bahan-bahan alam dan bahan buatan sebelum mereka mengaplikasikannya ke dalam kertas HVS. Gitu boleh nggak Bu? Tapi tujuan pembelajarannya apa? Membuat karya dekoratif. Oh, kalau dekoratif kan hiasan ya. Boleh bisa aja misalnya mereka menghias atau membuat album keluarga, bawa foto dari rumah, bawa kertas-kertas berwarna misalkan ya, atau membawa celengan, bawa kertas-kertas berwarna ditempel gitu, boleh saja, silakan, nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Berarti masih boleh ya Bu ya diganti? Boleh, ya kan nanti penentuan akhirnya pada saat kita menetapkan tujuan. Nah, di sini kan langsung ada penetapan tujuan yang terakhir itu. Dapur penetapan solusinya yang dipilih gitu. Ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya, ya. Terima kasih sekali lagi Bu Nina dan Pak Amin atas masukan dan sarannya. Saya tutup share. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lanjut ya Bu Karina ya. Ya. Ya, disiapkan. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah dulu perkuliahan kita sore ini. Besok kita sore lagi, tapi bukan jam 4 ya. Kita lanjutkan mungkin jam 3 atau jam 2. Pagi Bapak Ibu bisa merapikan ya, yang diawali dulu dengan eksplorasi artikel jurnalnya ya. Wawancara nanti mungkin akan berkembang, bisa tambah lagi pertanyaannya gitu ya, apakah cocok untuk menggunakan ini atau ada alternatif lain, itu nanti akan ada wawancara lagi gitu ya. Nah makanya kita fokus ke pengkajian literatur dulu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Amin yang sudah mendampingi kita semua dengan berbagai sharing yang dialami selama ini, kemudian membantu Bapak Ibu untuk bisa memudahkan penentuan alternatif ya dari solusi yang sama-sama kita akan diskusikan dan tentukan nanti di akhirnya apa yang terbaik dan cocok untuk kelas Bapak Ibu. Karena yang terbaik itu memang melihat karakteristik anaknya dulu, kemudian keberadaan kelas kita ya, dan kemampuan Bapak Ibu sebagai guru, sehingga jadilah sebuah kepastian akhir yang cenderung itu aplikatif, artinya bisa dipraktekkan di kelas realnya. Sampai di sini dulu, saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Nina. Bu Nina, Pak Bu Nina Amin. dan Sebelumnya foto dulu semangat. boleh Bu Nina dan Oh Pak iya, Amin. Oke, teman-teman silakan diaktifkan kameranya. Pak Dimas masih sakit ya? Pak Dimas, semoga syafakallah Pak Dimas. Iya Oke. Bu, masih meriang. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya foto ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih Bu Nina dan Pak Amin. Yuk, Barakallah. sampai ketemu ya besok. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Pak Amin, teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Sehat-sehat terus, semangat. Selalu Pak Dimas. Izin live. Ya, Bu Karina. silakan. Pak. Terima kasih. Bu Nunung, Bu Karina, Bu Siti yang masih ada di sini, saya mau nanya dong sebentar. Tadi kayaknya nggak ngikutin kan dari awal. Nah, yang tadi itu kan Bu Nina sempat ngomong yang tentang wawancara itu kenapa ya? Nggak usah Oh, dipakai katanya gitu. jadi Nggak usah diikutin. wawancara itu nanti kan kemungkinan solusi kita berubah-ubah. Jadi solusinya wawancara itu nanti aja kalau misalnya udah fix banget solusinya, baru kita wawancarain lagi sesuai dengan yang kita pengen ambil. Kayaknya lebih fokus ke ini kali ya, literaturnya dulu Literaturnya ya. aja. Oh iya. Literatur dulu kali. Kayak kemarin juga kalau misalkan udah relevan mah nggak apa-apa ya. Kalau yang kemarin relevan tuh, mungkin ditambahin kali Bu Ya, Nisa kalau mau tambah-tambah. tambahin lagi. Kalau aku tuh suka bingung di ini tahu, yang tadi tuh apa? Kayaknya banyak banget yang harus aku masukkan gitu ya, di analisis penentuan solusi gitu ya. Nah di situ kan kayak kalau misalkan aku masukin keuntungan atau kelebihan sama kelemahan si apa model, media, metode, kan banyak juga ya. Itu nggak apa-apa, aku masukin aja. Mungkin salah satunya aja kali. Masukin mah. Gimana? Kayak mungkin kelebihannya apa sih yang paling menonjol atau Oh, itu kekurangannya yang aja. paling terlihat gitu. Nggak perlu semuanya Nggak mungkin. Kalau semuanya gitu semuanya ya. ya, karena kan kita harus milih 3 ya tadi ya. Iya, benar. Model, media, metode. Iya, tadi aku jadi bingung kan aku ini menjabarkan kayak metode diskusi, media, kok jadi banyak gitu ya. Terus kalau misalkan buat alternatif solusinya nih, kayak itu kayak yang dapat ditingkatkan misalkan motivasi kayak gitu ya, aktivitas pembelajarannya lebih bermakna kayak gitu-gitu kan ya. Kalau untuk solusinya gitu nggak sih? Apa Iya, gimana? kesalahan aku di mana?
Tadi tuh Bu Sama, Putri saya juga masih tadi tadi Bu. sebenarnya aku belum selesai gitu. Iya, aku tuh Jadi jadi makanya aku seadanya aja lah tadi. jadi bingung sendiri gitu ya. Kok yang ini beda, yang Iya. itu beda, jadi kok ruwet gini. Kan kalau kemarin aku catat itu, Heeh. kemengapaannya itu sebenarnya ada di kolom keempat ya, yang analisis penentuan solusi. Itu Mm-mm. sebenarnya udah aku jabarkan di situ kemengapaannya, kenapa sih dipakai model ini gitu kan. Heeh. Nah, jadi di analisis alternatif solusi aku pikir udah tinggal ya udah saya mau pakai model ini, metode ini, aku pikir begitu. Ternyata di Oh. kolom yang paling terakhir yang analisis alternatif solusi itu benar-benar ditambahkan lagi tapi yang sesuai dengan yang mau kita ambil. Misalnya kita mau ngambil IPS nih kayak aku tadi, kenapa sih harus sesuai sama IPS? Emang kenapa? Emang dia sesuai banget? Kenapa sesuainya gitu? Itu jadi dijabarin lagi ya, tapi Ya kembali dijabarin. ke masalah kita gitu ya. Ya kembali ke masalah kita sepertinya seperti itu. Terima kasih Bu Putri, Bu Bu, Karin, besok Bu ketemunya jam Nur, berapa Bu tuh? Ana. Sama-sama. Bu Putri, Iya, iya Bu Ana. Bu, mungkin Zoom-nya rekodnya jam berapa? dimatiin dulu rekodnya. Oh, Oh iya. oh iya.